Kisah ini dimulai di dunia yang berubah karena munculnya kebangkitan. Di lanskap beku yang sunyi, individu-individu kuat berkumpul. Fokus mereka adalah Death Den, sebuah dungeon tingkat es teratas, rumah bagi entitas kuno. Dungeon ini, yang pertama muncul di planet Azur, tetap tak tertaklukkan selama beberapa dekade. Pintu masuknya dipenuhi kerangka para master yang tak terhitung jumlahnya yang tidak pernah kembali. Namun, hari ini berbeda. Seorang pejuang bernama Suming telah menantang Death Den sendirian. Setelah pertempuran sengit, dia muncul sebagai pemenang setelah membunuh monster tingkat dewa di dungeon itu. Tetapi di pintu keluar, kelelahan, dia tidak disambut dengan pujian. Sebaliknya, dia disergap oleh orang-orang yang dulunya adalah sekutunya. Mereka mengelilinginya, niat mereka bermusuhan. Seseorang mengejek Suming untuk berhenti melawan dan menyerahkan artefak suci yang baru saja diperolehnya. Yang lain menyatakan nasibnya sudah disegel, dengan sinis menyebutnya pahlawan kemanusiaan dan menjanjikan kematian cepat jika dia menyerah. Suming, tubuhnya berderak dengan energi, mengerti rencana mereka. Dia menyadari mereka telah menunggunya untuk membersihkan dungeon, untuk mencuri artefak yang kuat itu. Dia bertanya-tanya apakah ini sudah menjadi rencana mereka sejak awal. Dari para pedagang, seorang pria berambut pirang bernama Zhang Tang melangkah maju, menghunus pedangnya, yang berdenyut dengan petir biru. Dia secara resmi menghadapi mantan temannya, menuntut artefak suci dan memohon persahabatan masa lalu mereka, dengan menawarkan untuk menyelamatkan hidup Suming sebagai imbalan untuk itu. Sambil menyeringai, Zhang Tang membual bahwa dia hanya akan menghancurkan sedikit kekuatan yang tersisa pada Suming. Memegang pedang merahnya yang menyala-nyala, Suming menyesali kebutaannya. Dia telah memperlakukan orang-orang ini seperti saudara sejak mereka masih muda, berjuang bersama mereka selama bertahun-tahun, tidak pernah mencurigai sifat beracun mereka. Dipenuhi dengan kepahitan pengkhianatan, dia memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Dia mengangkat senjatanya, melepaskan letusan energi merah dan ungu yang besar dari artefak suci, menyebabkan ledakan besar. Berdiri menantang Suming, menantang mantan rekannya, dan mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka menginginkan cincin penolakan Tao, mereka harus mencoba dan mengambilnya, tetapi dia meragukan ada di antara mereka yang cukup kuat. Energi yang sangat besar itu mengejutkan mantan sekutunya. Salah satu anak buah Zhong Tang menjadi tidak sabar, mendesak kelompok itu untuk membunuh Suming dengan cepat. Zhang Meng menyarankan untuk menahan diri, memperingatkan agar tidak gegabah saat Suming memegang artefak itu. Saat kebuntuan berlanjut, sosok baru turun dari langit, memanggil nama Suming. Dia mendongak dengan terkejut saat seorang wanita berambut merah muda bernama Xiao Man terbang ke arahnya. Dia memeluknya erat-erat, menjelaskan bahwa dia telah mendengar seseorang berencana melawan dia dan datang karena dia khawatir. Suming meyakinkannya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, dan bahwa musuh mereka bukan tandingan baginya. Namun dia bertanya-tanya bagaimana musuhnya berhasil melacaknya dengan begitu tepat. Saat dia merenungkan ini, Zhang Tang menyeringai penuh arti. Pada saat itu, Suming merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Xiaoman telah menikamnya, berbisik bahwa dialah yang mengungkapkan keberadaannya. Terkejut, Suming menatapnya saat lingkaran sihir merah bersinar di tangannya tempat dia memegang belati itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia, dari semua orang, akan melakukan ini. Di seberang medan perang, Zhang Tang berteriak dengan kemenangan menyatakan katalis terakhir sudah ada di tempatnya. Dia kemudian memerintahkan aktivasi formasi pemenjaraan. Seketika, sebuah sigil merah besar terwujud di langit di atas Suming, menjebaknya. Dari luka itu, rantai merah menyala meletus, melilit tubuhnya dan menekan energinya. Dia mengenali tanda kutukan itu sebagai milik Ren Xiaoman, dan menyadari bahwa dia pasti telah merencanakan pengkhianatannya sejak lama. Zhang Tang berjalan mendekat dan berdiri di samping Xiaoman, melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Dia dengan mengejek menjelaskan bahwa formasi pemenjaraan itu disiapkan khusus untuknya dan akan mencegahnya menyalurkan kekuatannya. Xiaoman menambahkan dengan kejam bahwa dia hanya bersama Zhang Tang. Dia dengan dingin memberitahu Xuming bahwa satu-satunya tujuannya adalah menjadi alat karena bakat langkah 9 bintangnya. Mereka membutuhkannya untuk mendapatkan artefak suci untuk mereka. Patah hati dan dikhianati, Xuming jatuh berlutut sambil berteriak dengan marah dan kesedihan. Dengan Suming terikat dan tidak berdaya, Zhang Tang memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya dan merebut artefak itu. Mereka menyerbu maju, senjata bersinar, siap menyerang. Tetapi tepat ketika mereka akan mencapainya, tanah meletus. Sebuah tangan kerangka besar meledak, diikuti oleh gelombang prajurit kerangka yang mencegat para penyerang, melindungi Suming. Suming melihat dengan kaget, bertanya-tanya siapa yang datang membantunya. Penyelamatnya adalah seorang wanita dengan rambut ungu muda dan jubah berkerudung. Suming mengenalinya sebagai Ji Yao. Seorang necromancer, dia mendarat di antara Suming dan musuh-musuhnya, memegang tongkat yang kuat.
Dia mendesaknya untuk tidak menyerah, bertekad untuk mencegah para penjahat mendapatkan artefak itu. Zhang Tong mengejek kedatangannya, menolaknya sebagai orang lain yang datang untuk mati. Dia membual bahwa dengan lusinan master di sisinya, bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat menyelamatkan Su Ming sekarang. Orang-orangnya bentrok dengan panggilan mayat hidup Ji Yao. Zhang Tang yang marah menyerang langsung ke Ji Yao, menyatakan siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Saat Ji Yao bertarung, salah satu anak buah Zhang Tang memperingatkannya untuk mengawasi sayapnya, tetapi itu adalah tipuan. Peringatan itu adalah gangguan, dan dia berbalik dengan kaget tepat saat Zhang Tang mendekat. Dia mengayunkan senjatanya yang diselimuti petir ke arahnya, mengatakan kepada teman sekelasnya untuk tidak menyalahkan tindakannya padanya. Su Ming, yang masih terjebak, hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dan meneriakkan namanya saat serangan itu terhubung. Dengan Ji Yao yang tidak berdaya, Zhong Tong melihat kesempatannya. Dia memberitahu Su Ming bahwa kekhawatirannya pada orang lain salah tempat dan sekarang gilirannya untuk mati. Dia kemudian menusukkan pedang biru bercahaya miliknya jauh ke dalam dada Su Ming. Sambil membungkuk, Zhong Tang menawarkan pilihan kejam terakhir, serahkan artefak itu, dan dia mungkin akan menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan. Tetapi Su Ming memiliki satu tindakan pembangkangan terakhir. Mencengkram rantai ajaib, darah mengalir dari mulutnya, dia menatap para pengkhianatnya dengan kebencian murni. Dia menyebut mereka monster mutlak saat energi merah dan hitam yang mengerikan mulai terbentuk di dalam dirinya. Dalam pertaruhan putus asa terakhir, Su Ming melepaskan kemampuan penghancuran diri, teknik tingkat dewa, ledakan pemusnahan. Sebuah ledakan dahsyat meletus dari tubuhnya, memaksa Jiang Tang dan Ren Xiaoman untuk mundur dengan waspada. Setelah itu, medan perang menjadi sunyi. Su Ming, yang terluka parah, mengulurkan tangan, membisikkan nama Ji Yao. Dia merangkak ke sisinya, memeluk tubuhnya yang terluka dengan penyesalan, bertanya mengapa dia datang untuknya ketika dia telah mengecewakannya berkali-kali. Ji Yao, dengan senyum damai yang samar, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya, mengatakan kepadanya bahwa jika ini adalah akhir mereka, mereka harus mati bersama. Saat hidupnya terkuras habis, Su Ming menemukan gelombang kekuatan terakhir. Pedangnya terwujud dan menancap ke tanah di depannya, sebuah pernyataan melawan musuh-musuhnya. Memeluk erat tubuh Ji Yao, Su Ming, si pembunuh dewa, bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia bersumpah jika terlahir kembali, dia akan memburu Ren Xiaoman dan Zhang Tang dan mencabik-cabik mereka. Para pengkhianatnya mengawasi dari kejauhan. Bingung, lalu ekspresi kaget menyadari muncul di wajah Zhang Tang. Dia mengerti rencana putus asa Su Ming. Dia akan membawa artefak suci bersamanya menuju kematian, menyeretnya ke jurang maut agar mereka tidak pernah mendapatkannya. Dengan sumpah terakhirnya, Su Ming memberitahu mereka bahwa jika mereka menginginkan artefak suci itu, mereka harus datang dan mengambilnya. Dia kemudian melompat dari tebing, menggenggam Ji Yao, dan jatuh ke dalam energi kacau di bawah. Di tangannya, cincin penentang Tao bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan menyilaukan. Dunia larut dalam warna putih. Tangan Su Ming lemas seolah hidup akhirnya meninggalkannya, tetapi kemudian kesadarannya kembali. Dia mendapati dirinya tidak berada di jurang, tetapi melihat ke langit biru yang cerah dan bangunan sekolah yang familiar dengan bingung. Kebingungannya semakin dalam ketika dia mendengar suara melalui mikrofon. Seorang penyiar mengumumkan hasil upacara kebangkitan 127 di Akademi Pertama Xuanjing. Seorang siswa bernama Wang Qiang telah berhasil bangkit, tetapi kelas barunya adalah Enchanter, kelas gaya hidup non-tempur. Su Ming, sekarang seorang siswa muda, berdiri di antara kerumunan remaja. Dia mendengar orang lain berkomentar bahwa keberuntungan sekolah tampaknya buruk tahun ini. Kata-kata upacara kebangkitan mengejutkannya. Perasaan familiar menyelimutinya saat dia menyadari dengan sangat terkejut bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dia berusia 18 tahun lagi pada hari upacara kebangkitannya sendiri. Saat Su Ming berdiri di antara para siswa, ingatannya tentang hari ini kembali dengan sangat jelas. Dia mengenali Wang Qiang yang dia ingat dipanggil gendut. Dia ingat bahwa Wang Qiang juga menjadi enchanter di kehidupan sebelumnya, yang menegaskan bahwa ini bukan mimpi. Untuk lebih menguji ingatannya, dia memikirkan siswa berikutnya yang mengantri. Dia ingat bahwa Li Song yang akan menjadi prajurit bintang 2. Kebangkitan Chen Yu akan gagal, dan Song Li akan menjadi penyihir pertempuran. Peristiwa itu terungkap persis seperti yang dia ingat. Li Song, yang merayakan keberhasilan kebangkitannya sebagai seorang prajurit. Dia diikuti oleh Qian Yu, yang menangis karena kecewa setelah kebangkitannya gagal, dan kemudian oleh Song Li, yang menjadi penyihir pertempuran. Dengan setiap peristiwa yang cocok dengan ingatannya, keraguan apapun yang dimiliki Su Ming terhapus. Seringai percaya diri muncul di wajahnya saat dia sepenuhnya menerima bahwa dia benar-benar telah terlahir kembali.
Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi amarah yang hebat saat ingatan menyakitkan tentang pengkhianatannya oleh Zhang Tang dan Ren Xiaoman terlintas di benaknya. Dia merasa kesempatan kedua ini pasti merupakan hadiah dari surga, memberinya kekuatan untuk menulis ulang masa lalunya dan membalas penyesalannya. Pikirannya terganggu oleh desahan dari kerumunan. Di atas panggung, Zhang Tang versi muda sedang terbangun, dikelilingi oleh aura ungu yang luar biasa. Penyiar dengan gembira menyatakan bahwa Zhang Tang telah membangkitkan kelas tempur tersembunyi yang langka prajurit boneka iblis dengan atribut bawaan 8 bintang yang kuat. Para siswa bersorak dengan gembira, berkomentar bahwa kebangkitan yang begitu kuat diharapkan dari tuan muda keluarga Zhang yang bergengsi. Mendengar ini, Su Ming hanya bisa menatap musuh masa depannya dengan kebencian membara yang dingin. Saat penyiar merayakan kejeniusan baru sekolah, Su Ming merasakan tepukan di bahunya. Dia berbalik dan terkejut melihat Jiao muda yang sehat dengan seragam sekolah. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencarinya. Melihat ekspresinya yang terkejut, dia bertanya apakah ada yang salah. Kewalahan, dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata dia hanya ingin memberi selamat padanya sebelumnya. Ini membingungkan Jiao yang bertanya untuk apa dia mengucapkan selamat kepadanya. Bayangan dirinya sekarat dipelukannya melintas di depan matanya. Senyum lembut yang tulus terbentuk di wajahnya. Dia mengatakan padanya bahwa itu bukan apa-apa dan bahwa dia akan segera mengerti. Dipenuhi dengan kelegaan yang tulus, dia menambahkan bahwa sangat menyenangkan bertemu dengannya lagi. Tepat saat dia selesai berbicara, penyiar memanggil siswa berikutnya, Jiao. Terkejut, dia berjalan menuju panggung. Dia meletakkan tangannya di prasasti langit, artefak kuno besar yang berderak dengan energi biru. Saat jari-jarinya menyentuhnya, gelombang kekuatan besar meletus dari batu, menelannya. Suara penyiar, dipenuhi dengan keterkejutan, menyatakan bahwa Jiao telah membangkitkan kelas tempur tersembunyi, Necromancer, dengan atribut 7 bintang yang kuat. Para siswa lain tertegun, bersorak dengan tidak percaya. Su Ming menyaksikan dengan senyum tenang yang mengetahui, berpikir bahwa semuanya berjalan persis seperti yang dia prediksi, dan sekarang gilirannya. Penyiar memanggil Su Ming. Saat dia berjalan menuju panggung, Jiao mendoakannya semoga berhasil. Para siswa lain tidak begitu optimis, berbisik bahwa tidak mungkin kelas tersembunyi ketiga muncul, terutama untuk seorang yatim piatu seperti X Su Ming. Adegan kemudian beralih untuk memberikan konteks. Ini adalah planet Azur di dalam negara naga, dunia yang diperintah oleh para Awakened yang kuat. Beberapa dekade lalu, munculnya Awakening terjadi. Sejak itu, setiap orang, setelah berusia 18 tahun, berpartisipasi dalam upacara untuk menjadi salah satu dari Awaken. Individu-individu ini secara fundamental telah mengubah dunia, memiliki kekuatan untuk menekuk realitas dan mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Namun, kekuatan ini datang dengan harga. Para Awakened harus terus-menerus menghadapi tantangan tanpa akhir, menghadapi binatang buas yang ganas, dan menjelajahi ruang bawah tanah yang dipenuhi monster yang menakutkan. Saat dia berjalan menuju prasasti langit, Su Ming merenungkan kehidupan masa lalunya. Dia ingat bahwa sebagai seorang yatim piatu, dia mengandalkan tunjangan dan beasiswa. Pada hari upacara kebangkitan pertamanya dia diberkati oleh surga. Fenomena luar biasa telah turun, dan dia membangkitkan atribut bawaan 9 bintang yang sangat langka bersama dengan kelas legendaris yang dikenal sebagai pembunuh dewa. Sekarang di atas panggung di kehidupan keduanya, dia bertekad untuk mengubah nasibnya. Dia mengulurkan tangannya ke arah artefak kebangkitan, bersumpah bahwa hari ini dia akan membuat semua orang melihatnya dalam cahaya baru. Saat dia melakukannya, gelombang besar energi ungu dan merah muda meletus, menciptakan fenomena spektakuler di langit. Penyiar menatap dengan tidak percaya, bertanya-tanya, apakah gelombang luar biasa ini dapat menandakan kelahiran seorang jenius dengan atribut 9 bintang atau bahkan lebih tinggi. Jiao dan siswa lainnya sama-sama terkejut. Su Ming mengulurkan tangan siap untuk merasakan gelombang rune yang familiar dari kebangkitan aslinya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah sigil biru bercahaya muncul di dadanya, dan darinya, artefak suci yang telah dia meninggal bersamanya, cincin penentang Tao, terwujud. Dia benar-benar terkejut, menyadari bahwa cincin itu entah bagaimana telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu bersamanya. Sebelum dia bisa memproses ini, peristiwa tak terduga lainnya terjadi. Sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya, dan layar holografik muncul. Sebuah pemberitahuan sistem menyatakan bahwa sistem kelas pembunuh dewa utama berhasil terikat padanya. Kemudian diumumkan bahwa sistem telah menetapkan kelas baru untuknya, dan kebangkitannya berhasil. Tetapi alih-alih kelasnya yang dulu, dia telah diberikan sesuatu yang jauh lebih besar, kelas mitos yang disebut Dewa Pedang. Su Ming hanya bisa menatap dengan heran, mempertanyakan keberadaan kelas mitos dan gelar baru yang kuat yang baru saja dia terima. Energi merah yang sangat besar dari kebangkitan Su Ming membuat semua orang terdiam.
Pembawa acara terkejut, bertanya-tanya kelas macam apa yang bisa menciptakan fenomena seperti itu. Di tengah kerumunan, para siswa memperdebatkan apa artinya ini. Seseorang khawatir jika itu adalah kelas non-tempur, Su Ming akan celaka. Jiang Tian menolak ini, menyatakan bahwa dengan visi yang begitu kuat, itu tidak mungkin kelas gaya hidup. Namun, saat dia menyaksikan, keringat mengalir di wajahnya dari tekanan energi Su Ming yang luar biasa, begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak. Su Ming berdiri dengan tenang di tengah badai energi yang memproses informasi dari panel emas di depannya. Dia memastikan kelas yang dibangunkannya adalah Dewa Pedang, berbeda dari pembunuh dewa di kehidupan masa lalunya. Dia menyentuh antarmuka sistem yang menyelesaikan pemindaian identifikasi yang mengonfirmasi identitasnya sebagai X-U Ming, kemudian menampilkan status barunya. Kelasnya adalah Dewa Pedang, dan dia memiliki bakat emas yang disebut kenaikan universal, memberinya kemampuan untuk meningkatkan atau mengembangkan apapun. Su Ming tercengang. Dia menyadari bakat emas adalah peringkat yang lebih tinggi daripada kelas 9 bintang legendaris yang telah dia bangkitkan sebelumnya. Senyum percaya diri menyebar di wajahnya saat dia mengerti kekuatan barunya akan jauh melampaui kelas pembunuh dewa. Ingin melihat kemampuan barunya, dia membuka antarmuka keterampilan. Kegembiraannya berubah menjadi keterkejutan. Layar keterampilan menunjukkan 0 kemajuan dan 1 pesan. Tidak ada kemampuan yang telah dibangkitkan. Su Ming sangat marah. Dia meraih panel holografik, berteriak dalam hati tentang bagaimana bakat peringkat emas bisa datang tanpa satupun keterampilan. Saat Su Ming sibuk, kerumunan menjadi gelisah, bingung tentang penundaan itu. Akhirnya, pembawa acara berteriak, bertanya apakah dia telah menyelesaikan kebangkitannya. Su Ming menatap antarmuka tanpa keterampilan dengan marah. Dia tidak percaya bahwa setelah membangkitkan kelas yang konon tingkat dewa, dia tidak memiliki kemampuan. Dia bertanya-tanya apakah sistem mempermainkannya. Tiba-tiba, panel menampilkan pesan baru yang menyatakan telah menerima umpan baliknya dan akan melanjutkan bimbingan. Prompt baru mengarahkan perhatiannya ke cincin pembangkangan Tao yang melayang di depannya. Bingung, dia melihat cincin itu saat mulai bersinar. Sistem kemudian mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi artefak suci. Segera setelah cincin itu diidentifikasi, panel sistem bersinar terang dan pilar cahaya keemasan besar meletus dari posisi Su Ming melesat ke langit. Gelombang kejut yang kuat meledak keluar, memaksa pembawa acara, yang juga merupakan kepala sekolah akademi, untuk bersiap-siap. Jauh di atas prasasti celestial, sebuah bintang berwarna-warni besar yang bersinar terwujud dengan angka 10 di tengahnya. Mata kepala sekolah melebar. Dia tergagap tak percaya, mengenali simbol untuk atribut bawaan 10 bintang. Suaranya bergema melalui mikrofon, mengumumkan X-U Ming telah membangkitkan kelas tersembunyi 10 bintang, Master Pedang. Kerumunan meledak dalam kekacauan, berteriak tentang bakat menentang surga dari atribut 10 bintang, level yang disediakan untuk pencetak gol terbanyak bangsa. Zong Tang menatap dalam diam yang terpana, sementara siswa lain berkomentar bahwa dia pikir kebangkitan 8 bintang. Zong Tang gila, tetapi Xue Ming baru saja mengungkapkan atribut 10 bintang maksimal. Kepala sekolah berseri-seri menyatakan itu adalah tahun Panji bagi akademi. Tidak hanya mereka memiliki banyak kelas tersembunyi, tetapi sekarang orang pilihan surga dengan atribut 10 bintang. Dia mengakui bahwa meskipun kelas Master Pedang bukan yang terbaik, dengan bakat bawaan 10 bintang, potensi masa depan Su Ming akan tak terbatas. Sebagai hadiah, kepala sekolah mengumumkan dia secara pribadi akan menghadiahkan Su Ming 1 set lengkap item pembantu kultivasi. Namun, tidak semua orang optimis. Bisikan kekecewaan menyebar. Beberapa siswa menyebutnya sebagai pemborosan bakat, menjelaskan bahwa Master Pedang adalah kelas tingkat bawah. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah kelas Jack of all trades yang biasa-biasa saja, dipaksa untuk berlatih dalam pertempuran jarak jauh dan jarak dekat, membagi fokus antara serangan fisik dan magis, menjadikannya kelas yang kurang bertenaga dalam buku teks. Siswa lain menertawakan kemalangannya, mengejek hasil yang mengecewakan dari bakat 10 bintang yang dipasangkan dengan kelas yang sangat lemah. Beberapa mencoba untuk membelanya, menyarankan bahwa dengan kerja keras yang cukup, seorang Master Pedang bisa menjadi dealer kerusakan yang andal. Dan dengan bakat Su Ming, dia pasti bisa melakukannya, tetapi para sinis membungkam mereka, dengan alasan kelas itu membutuhkan 2 kali lipat usaha untuk hasil yang sama, dan bahwa dia akan beruntung untuk menyelesaikan ruang bawah tanah pemula. Di atas panggung, Su Ming mendengar kata-kata meremehkan mereka. Dia sedikit menoleh, matanya membayang, memikirkan bagaimana mereka semua menganggap kelas Master Pedangnya tidak berharga. Saat kerumunan terus bergumam, Ji Yao berlari ke Su Ming. Dengan senyum cerah, dia memberi selamat padanya. Su Ming membalas sentimen itu. Ji Yao kemudian mendorongnya untuk mengabaikan omong kosong orang lain karena membangkitkan bakat 10 bintang sangat luar biasa. Dia mengakui kelas Master Pedang mungkin lemah di awal, tetapi dia yakin bahwa dengan bakatnya, itu tidak akan menjadi masalah.
Suming memberinya senyum hangat dan berterima kasih padanya, meyakinkannya bahwa dia tidak membiarkan komentar mereka sampai padanya. Dia kemudian menambahkan secara samar bahwa perkiraan rendah mereka justru itulah yang dia inginkan, yang membuat Ji Yao bingung. Percakapan mereka terganggu saat pembawa acara memanggil siswa berikutnya. Kerumunan bersorak saat Ren Xiaoman, gadis paling populer di sekolah, berjalan maju. Zhang Tang terlihat menyemangatinya. Ji Yao berkomentar tentang popularitasnya, tetapi Suming tetap diam. Alih-alih menonton, Suming berbalik dan mulai berjalan pergi. Ji Yao memanggil, bingung, mengingatkannya upacara belum selesai. Suming menjawab dengan dingin tanpa menoleh ke belakang bahwa dia tidak tertarik. Saat dia berjalan pergi, kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalunya membanjiri benaknya. Dia ingat bagaimana Ren Xiaoman telah menggunakannya hanya untuk mengkhianati dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dia ingat sumpah yang telah dia buat saat dia meninggal dan memperkuat tekadnya untuk membalas dendam dalam kehidupan baru ini. Kemudian, Suming berjalan melalui kota, mengamati bahwa dunia tampak tidak berubah dari ingatannya. Namun, dia tahu beberapa hal berbeda. Selain kelas barunya, dia memeriksa sistemnya dan menemukan keterampilan yang disebut penyembunyian total. Keterampilan legendaris ini memungkinkannya untuk menyembunyikan atau menulis ulang informasi tentang peralatan, kelas, dan keterampilan lainnya. Dia mengenalinya sebagai salah satu dari 4 keterampilan yang telah dia bawa kembali dari kehidupan sebelumnya. Realisasi ini memicu ingatan lain, cincin pembangkangan Tao yang bersinar. Dia melihat tangannya dengan kaget, akhirnya mengerti artefak suci itu benar-benar mengikutinya kembali ke masa lalu. Asumsi merenungkan cincin itu, panel sistem menyala lagi, itu mengumumkan, itu sedang memuat artefak suci. Saat cincin itu diintegrasikan, pesan baru muncul. Suming mewarisi sebagian dari keterampilan dari kelas pembunuh dewa lamanya. Dia tampak terkejut, mempertanyakan bagaimana mungkin mendapatkan keterampilan dari kelas kehidupan masa lalunya ketika kelas barunya adalah dewa pedang. Layar status terperinci muncul menunjukkan namanya, Suming, level 1, dengan statistik dasar yang seimbang. Kelasnya dikonfirmasi sebagai dewa pedang unik dunia mitos, dan bakatnya adalah kenaikan universal. Bagian keterampilan sekarang mencantumkan 4 kemampuan, pedang pembunuh dewa, penyembunyian total, langkah bayangan, dan mata yang berwawasan. Dengan informasi baru ini, Suming mulai merumuskan rencana. Dia memikirkan sebuah pepatah lama, seorang pria tidak bersalah tetapi membawa harta karun membuatnya menjadi target. Untuk menghindari dimanfaatkan oleh orang lain, dan karena dia belum cukup kuat, dia tahu dia harus berhati-hati. Sementara bakat 10 bintangnya tidak mungkin disembunyikan, dia memutuskan dia harus menyembunyikan semua informasi tentang kelas mitos sejatinya, Dewa Pedang. Dia bersumpah untuk merebut kesempatan kedua ini dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Dia tahu dari pengalaman masa lalu bahwa tantangan ruang bawah tanah pemula akan tiba pada hari kedua setelah upacara kebangkitan. Dengan pengetahuan dan keterampilannya, Suming yakin ruang bawah tanah pemula tidak akan menjadi tantangan. Tujuannya adalah untuk naik level lebih cepat daripada orang lain dan mendapatkan perlengkapan yang lebih baik. Untuk melakukan itu, dia memutuskan untuk menantang bos terberat ruang bawah tanah sejak awal. Tapi pertama-tama dia membutuhkan senjata yang layak. Sementara itu, di sebuah ruangan mewah di gedung pencakar langit tinggi bernama Istana, sebuah adegan berbeda terungkap. Zhang Tang dan Ren Xiaoman bersama. Ren Xiaoman menggoda Zhang Tang karena membawanya ke tempat seperti itu tepat setelah upacara. Zhang Tang, kesal, menyuruhnya untuk tidak menyebutkan upacara itu, mengeluh bahwa Suming telah mencuri petirnya. Ren Xiaoman, bagaimanapun, sudah merencanakan. Dia menyuruhnya untuk tidak marah, menjelaskan bahwa meskipun Suming hanyalah seorang master pedang, atribut kebangkitannya sangat tinggi. Dia meyakinkannya bahwa Suming akan memiliki banyak nilai untuk mereka gunakan nanti. Penasaran, Zhang Tang bertanya apa maksudnya. Ren Xiaoman tersenyum licik dan menunjukkan sesuatu di ponselnya. Saat Zhang Tang melihatnya, ekspresinya beralih dari kejengkelan menjadi terkejut. Ren Xiaoman menjelaskan rencananya dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dia yakin bahwa jika dia menggantung sedikit umpan untuk Suming, dia akan mengambilnya. Kemudian, seperti sebelumnya, mereka bisa menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Mengikuti rencananya, Suming tiba di gedung pencakar langit besar yang menampung pasar senjata. Dia naik lift ke lantai 12 di mana dia disambut oleh seorang karyawan di Emporium Senjata. Saat dia berjalan melewati, dia mengamati tempat itu dipenuhi dengan siswa yang baru dibangunkan yang bersiap untuk uji coba ruang bawah tanah pemula. Dia mendengar beberapa orang meratapi kurangnya uang mereka, menyadari bahwa mereka harus bekerja keras di ruang bawah tanah untuk mendapatkan senjata yang layak. Perhatian Suming tertarik ke kerumunan yang berkumpul di sekitar tampilan tertentu. Mereka mengagumi pedang biru bercahaya yang disebut bilah es tiran, senjata peringkat berlian yang dikatakan ditempa oleh pemain kelas pedang besar tingkat tinggi.
Kerumunan itu mengagumi kekuatannya yang konon bisa membekukan darah monster, tetapi juga gentar dengan harganya 1000 koin petualang. Saat mereka mengungkapkan kekaguman mereka, Suming menyeringai pada dirinya sendiri. Dia ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa senjata ini palsu, dan para pedagang yang menjualnya pada akhirnya akan ditangkap. Pikirannya terganggu oleh sebuah suara. Dia berbalik untuk melihat seorang wanita berpakaian bagus dengan rambut abu-abu pendek diapit oleh 2 pengawal. Dia bertanya, apakah dia ex-Suming? Dan dia, pada gilirannya, bertanya siapa dia. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Lan, wakil direktur grup Jiang An, dan menyerahkan kartu namanya. Suming mengambil kartu itu, menyatakan dia tidak berpikir dia mengenalnya. Zeng Lan mengabaikan komentarnya dan cukup keras untuk didengar orang lain, mengumumkan bahwa atas nama grup Jiangan, dia akan menanggung semua pengeluarannya untuk hari itu. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia berharap dia bisa membantunya. Ketika ex-Yu Ming bertanya bantuan macam apa, dia menginstruksikan seorang pengawal untuk menunjukkan kepadanya sebuah foto. Lembar itu adalah seorang gadis muda yang tersenyum dengan matanya tersembunyi dikelilingi oleh bunga-bunga putih. Zeng Lan menjelaskan gadis itu adalah adik perempuannya, Zeng Yunqing, yang juga bersekolah di sekolahnya dan baru saja terbangun. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki kebangkitannya dan menyadari bakat 10 bintangnya. Dia beralasan bahwa dengan kekuatannya, ruang bawah tanah pemula tidak akan menjadi tantangan baginya. Dia mengingatkannya bahwa hanya yang baru terbangun yang bisa masuk dan kemudian mengajukan permintaannya. Dia ingin dia bekerja sama dengan saudara perempuannya dan melindunginya sehingga dia bisa menyelesaikan persidangan dengan aman. Setelah beberapa saat, ex-Suming dengan datar menolak, mengatakan dia tidak tertarik. Saat dia berjalan pergi, Jiang Lan terkejut. Dia berteriak setelahnya, menawarinya pilihannya atas senjata apapun di toko jika dia setuju, tetapi tawarannya disambut dengan keheningan. Marah, dia berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana seorang siswa bangkrut yang baru saja beruntung bisa memiliki hak untuk menolaknya. Tepat ketika Jiang Lan marah, Su Ming berhenti. Dengan ekspresi tenang, dia berbalik dan berkata, "Benarkah?" Dia kemudian menunjuk ke senjata termahal di toko dan menyatakan dia akan mengambil bilah es tiran, pedang palsu senilai 1 juta koin petualang. Jing Lan sangat marah, percaya dia sengaja mencoba memerasnya. Dia menuduhnya membuat segalanya menjadi sulit dan mempertanyakan apakah dia benar-benar berpikir seseorang dengan statusnya bernilai 1 juta koin. Suming hanya mengingatkannya bahwa dia telah menawarinya pilihannya atas senjata apapun. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bersedia untuk menindaklanjuti, kesepakatan itu batal. Dengan senyum percaya diri, dia kemudian menawarinya sepotong nasihat, menyuruhnya untuk memberitahu saudara perempuannya bahwa dia harus bersiap dengan semua usahanya, menyiratkan ada hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan kekayaan. Anehnya, kemarahan Jiang Lan memudar, digantikan oleh seringai tertarik. Dia menemukan Suming menarik dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah melampaui batas. Dia berbalik dan pergi bersama pengawalnya. Para penonton tercengang, berbisik tentang bagaimana siswa itu baru saja mempermainkan orang-orang kuat dari kelompok Jiang An. Saat mereka pergi, ponsel ex-Suming berdering dengan pesan masuk. Dia melihat dan melihat itu dari Ren Xiamen. Pesannya persis seperti yang dia ingat. Dia bertanya, apakah dia selalu menyukainya, mengaku telah berubah pikiran, dan memintanya untuk menemuinya di atap gedung akademik malam itu. Suming mencatat dengan geli dingin bahwa meskipun dia tidak terbangun sebagai pembunuh dewa, taktik manipulatif Ren Xiaoman tidak berubah. Mengingat sumpahnya untuk balas dendam, dia menjawab dengan pesan sederhana, menyetujui untuk menemuinya. Dengan itu, ditangani, Suming mengalihkan perhatiannya kembali untuk menemukan senjata. Dia mendekati seorang asisten toko dan bertanya tentang tampilan benda seperti batu bergerigi yang disebut batu pedang. Asisten menjelaskan ini adalah batu senjata yang memiliki peluang menghasilkan senjata peringkat perak, tetapi dia dengan hati-hati memperingatkannya bahwa itu semua didasarkan pada probabilitas, dan sebagian besar batu hanya berisi senjata kelas terendah. Yang mengejutkannya, Suming mengatakan kepadanya bahwa itulah yang dia inginkan. Dia menjelaskan bahwa daripada menghabiskan banyak uang untuk senjata perak yang akan segera menjadi usang, itu adalah taruhan yang jauh lebih baik untuk berjudi mendapatkan satu dari batu murah. Namun, saat dia melihat batu-batu itu, dia berpikir bahwa baginya itu sama sekali bukan perjudian. Kebenarannya adalah dia benar-benar bisa melihat data di dalam batu. Ini berkat keterampilan lain yang dia bawa kembali dari kehidupan masa lalunya, mata wawasan. Panel sistem menjelaskan bahwa keterampilan legendaris ini memberi matanya kekuatan untuk melihat hakikat sejati dari segala sesuatu. Menggunakan kemampuan ini, dia dengan percaya diri mengambil salah satu batu. Dia tahu senjata perak biasa akan menelan biaya ratusan atau ribuan koin advent, tetapi dengan menggunakan keterampilannya untuk menemukan satu di batu murah, itu adalah nilai yang luar biasa bagi seorang siswa yang bangkrut seperti dirinya.
Saat X-Uming duduk dengan batu senjata, tindakannya menarik perhatian beberapa siswa lain. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki berambut pirang, mengenalinya sebagai anak yang baru saja menolak kelompok Jong-un yang kuat. Anak laki-laki itu dan kedua temannya mendekati Suming sambil mencibir. Anak laki-laki berambut pirang itu mengejeknya karena memegang batu senjata sampah, menertawakan gagasan bahwa Suming akan menolak hadiah gratis dari perusahaan besar hanya untuk berjudi dengan sepotong sampah. Mereka menyebut Suming idiot. Suming bagaimanapun tidak terpengaruh. Dia mengenali pengganggu berambut pirang itu sebagai Yang Ding, seorang anak kaya yang dia ingat dari kehidupan masa lalunya yang mendapat kesenangan dari menindas siswa kelas bawah. Menemukan situasi itu menyakitkan, Suming memutuskan untuk bersenang-senang dengan mereka. Dia dengan tenang menoleh ke Yang Ding dan mengusulkan taruhan, 5.000 koin advent bahwa dia bisa mendapatkan senjata peringkat perak dari batu yang dia pegang. Setelah beberapa saat terdiam, Yang Ding dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak, berpikir X-Uming adalah seorang idiot. Yang Ding mengejeknya dengan mengatakan ada peluang 99,9% batu itu adalah sampah dan dia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu ingin membuang uang mereka. Suming hanya menjawab bahwa mereka akan segera melihat siapa yang benar-benar membuang-buang uang mereka. Yang Ding dengan bersemangat menerima taruhan dan kerumunan penonton berkumpul. Suming menyatakan dia akan membuka batu itu saat itu juga, memperingatkan si pengganggu untuk tidak mundur. Yang Ding hanya tertawa, menyuruhnya untuk mengkhawatirkan 5.000 koin yang akan dia hutangkan. Dengan semua orang menonton, Suming mengaktifkan mata wawasannya. Visinya bergeser, memungkinkannya untuk melihat pedang merah menyala yang tersembunyi di dalam batu. Dengan teriakan percaya diri, dia menghancurkan batu itu hingga terbuka. Cahaya merah cemerlang meletus dari batu yang hancur, dan pedang yang kuat terbang keluar. Yang Ding, teman-temannya, dan seluruh kerumunan hanya bisa menatap dengan tak percaya saat Suming dengan tenang menangkap senjata itu dengan gagangnya. Pemberitahuan sistem muncul mengidentifikasi senjata barunya, pedang bermata merah besi hitam, senjata perak tingkat rendah dengan imbuhan khusus yang disebut peminum merah yang memungkinkannya untuk menyerap darah monster untuk menyembuhkan penggunanya. Berdiri di tengah keheningan yang terpana, Suming memegang pedang barunya, mengaguminya sebagai senjata yang bagus. Dia kemudian berpikir dengan tatapan dingin dan bertekad bahwa pedang baru ini akan sempurna untuk kencannya dengan Ren Xiaoman malam itu. Yang Ding dan teman-temannya berdiri dalam diam yang terpana, tidak dapat mempercayai Suming telah menarik senjata peringkat perak dari batu. Suming memegang pedang dengan santai berkomentar bahwa itu tidak buruk, terutama kemampuan mencuri nyawanya, mencatat itu akan menghilangkan kebutuhannya akan penyembuh dalam uji coba penjara bawah tanah yang akan datang. Panel sistem mengonfirmasi bahwa senjata itu adalah pedang baja hitam peringkat perak dengan tambahan 10% pencurian kehidupan. Saat Yang Ding menatap dengan panik, Suming mengarahkan pedangnya ke arahnya, mengingatkan si pengganggu bahwa taruhan adalah taruhan dan 5.000 koin advent sekarang miliknya. Kalah, Yang Ding mentransfer uang itu. Dengan marah, dia berteriak bahwa dia tidak akan melupakan penghinaan ini. Suming hanya menasihatinya untuk tidak membuat taruhan yang ceroboh di masa depan. Asisten toko tampak kagum, menyadari sudah bertahun-tahun sejak siapapun menarik senjata asli dari salah satu batu mereka. Dengan kemenangannya, Suming berjalan kembali ke konter untuk membeli sarung, bertanya apakah 5.000 koin akan cukup. Asisten yang bingung mengkonfirmasi itu. Dia membeli sarung perak hiasan emas yang mengurangi kehilangan daya tahan senjata hingga 50%. Suming puas, mengetahui itu akan secara signifikan mengurangi keausan pedang. Saat dia memegang pedangnya yang bersarung, pemberitahuan sistem muncul menanyakan apakah dia ingin mengaktifkan fungsi tersembunyi yang disebut manifestasi senjata. Dia memutuskan untuk tidak melakukannya, berpikir itu belum waktunya. Dengan seringai, dia berpikir tentang bagaimana dia masih perlu mengambil senjata baru ini dan menaikkan peringkatnya. Kemudian, berjalan melalui taman, Suming merenungkan situasinya. Dia mengakui bahwa setelah terbangun sebagai dewa pedang, dia tidak memiliki satupun keterampilan kelas yang dapat digunakan. Namun kelasnya datang dengan bakat purba yang sangat kuat, kenaikan universal. Bakat unik ini memungkinkannya untuk meningkatkan kualitas item apapun satu kali, menjadikan kelas mitosnya benar-benar layak mendapatkan peringkatnya. Memegang pedangnya, dia menguji kekuatan ini. Pemberitahuan sistem mengumumkan kenaikan universal diaktifkan. Kenaikan itu berhasil dan efek peminum merah diperoleh. Pedang itu mulai bersinar dengan aura merah yang kuat. Pemberitahuan terakhir menampilkan status baru senjata itu, pedang baja hitam merah berkualitas tinggi. Kemampuan peminum merahnya ditingkatkan untuk menguras darah target saat bersentuhan, dan itu mendapatkan keterampilan baru, haus darah, memberikan dorongan sementara plus 5 untuk semua statistik selama 30 detik setelah membunuh monster. Suming senang dengan peningkatan itu.
Dengan persiapan selesai, dia mengaktifkan manifestasi senjata tersembunyi, yakin penjara bawah tanah pemula keesokan harinya tidak akan menjadi tantangan. Malam itu, Su Ming tiba di atap gedung akademik. Dia berdiri berbayang di latar belakang pemandangan kota futuristik dengan pedang barunya di tangan. Ren Xiaoman sudah ada di sana. Dia berbalik dengan senyum menggoda dan menyapanya, dengan bercanda menegurnya karena terlambat. Senyumnya menghilang seketika. Tanpa sepatah kata pun, Su Ming mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia menjerit dan nyaris tidak menghindari serangan itu, saat pedang itu menancap di langkan beton tempat dia berada. Dia menatap dengan tak percaya, menanyakan apa yang dia lakukan. Dengan tatapan dingin tanpa goyah, Su Ming mengatakan kepadanya bahwa dia datang untuk membalas dendam, kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalunya melintas di hadapannya. Saat kematiannya, memegangi Ji Yao yang sekarat saat Ren Xiaoman melihat tanpa penyesalan. Ren Xiaoman bingung dan marah. Dia menuntut untuk tahu apa yang dia bicarakan, mengingatkannya bahwa dia baru saja menerima pengakuannya. Dia mengangkat teleponnya, menunjukkan riwayat pesan di mana dia mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya dan mengajaknya keluar. Dia berteriak frustrasi, menunjukkan dialah yang ingin berkencan dengannya. Dia tidak mengerti mengapa dia sekarang mencoba menyakitinya. Su Ming hanya berdiri di sana, ekspresinya keras dan diam. Dia menatapnya dengan seringai dingin dan penuh pengertian. Dia mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia benar tentang pengakuan yang terjadi di kehidupan masa lalu, pikirannya melayang kembali, memutar ulang hubungan mereka. Dia mengingatnya sebagai gadis paling populer di sekolah, sementara dia hanyalah seorang yatim piatu yang kesepian. Dia ingat hari setelah upacara kebangkitan pertama. Dengan sedih, dia didekati olehnya yang, dengan senyum ramah, bertanya apakah dia baik-baik saja. Sejak hari itu, dia merasa memiliki kasih sayang seseorang. Ini menyebabkan pengakuan pesan teksnya, kencan romantis mereka, dan keintiman mereka. Tetapi masa lalu yang bahagia itu hancur oleh ingatan foto dirinya dan Zhang Tang bersama, simbol pengkhianatannya yang utama. Kembali pada saat ini, wajah Su Ming berubah marah, saat dia berteriak bahwa itu semua bohong. Dia dengan marah menuduhnya, menyatakan bahwa dia tahu segalanya tentang urusan gelapnya dengan Zhang Tang dan bahwa dia hanya memanfaatkannya. Ren Xiaoman benar-benar terkejut, tergagap bahwa dia berbicara omong kosong dan mencoba menyangkal tuduhannya. Tapi Su Ming tak kenal ampun. Dia mengatakan padanya bahwa dia tahu betul apakah dia berbohong atau tidak, dan bahwa kepribadian cantiknya yang tenang itu palsu. Dia kemudian mendekat, suaranya dipenuhi dengan racun, dan mengatakan padanya bahwa dirinya yang sebenarnya hanyalah orang yang sombong dan tidak tahu malu. Mendengar ini, ketenangan Ren Xiaoman benar-benar hancur. Wajahnya berubah menjadi amarah saat dia menjatuhkan aktingnya. Dia berteriak padanya, menanyakan apa yang mungkin dia ketahui, dan memanggilnya yatim piatu. Dia dengan penuh kebencian mengatakan bahwa jika bakatnya tidak berharga, dia bahkan tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia kemudian mengancamnya, berteriak bahwa baik dia maupun Zhang Tang tidak akan membiarkannya lolos dengan menghinanya. Su Ming menanggapi ancamannya dengan seringai meremehkan. Dia menantangnya untuk melakukannya, tetapi menyarankan dia harus lebih khawatir tentang bagaimana perselingkuhan kecil ini akan memengaruhi citra publiknya yang murni seperti batu giok yang telah dia buat dengan susah payah. Ejekan terakhir ini membuatnya melewati batas. Mendidih karena marah, dia menerjang pedang yang ditinggalkan ex Uming di beton dan mengayunkannya ke arahnya. Saat pedang itu terbang ke arahnya, Su Ming berpikir dalam hati bahwa tindakannya sama seperti di kehidupan terakhirnya. Namun, kali ini dia sudah siap. Tepat ketika pedang itu hendak menyerang, sulur energi merah meletus dari pedang itu, menghentikannya di udara dan membuat Ren Xiaoman benar-benar terkejut. Su Ming menjelaskan bahwa dia melihat ini akan terjadi, mengetahui kesukaannya menusuk dari belakang. Pemberitahuan sistem mengonfirmasi aktivasi kemampuan peminum merah senjata itu. Sulur energi merah melonjak dari pedang dan melilit Ren Xiaoman. Su Ming mengungkapkan jebakannya. Saat dia menargetkannya dengan kemampuan senjatanya, nasibnya sudah tersegel. Sulur itu melesat ke depan mengenai wajahnya secara langsung. Dia menjerit kesakitan yang menusuk dan berteriak bahwa wajahnya hancur. Saat dia jatuh ke tanah, Su Ming berdiri di atasnya dan dengan dingin mengatakan padanya bahwa dia sendiri yang menyebabkan ini terjadi. Dia hendak menyatakan bahwa ini adalah awal dari balas dendamnya, tetapi dia menyela, berteriak bahwa dia akan menyuruh Zhang Tang membunuhnya. Tanpa gentar, Su Ming hanya menarik kembali pedangnya yang menghilang ke dalam inventarisnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi, menyuruhnya untuk pergi, dan memberitahu Zhang Tang bahwa dia bisa datang kepadanya kapanpun dia siap. Dia menyatakan bahwa serangan hari ini adalah pemutusannya. Saat dia meninggalkannya menangis di atap, dia berpikir bahwa pedang ini juga berfungsi untuk memotong kasih sayang yang pernah dia hargai begitu dalam. Kemudian, dia menerima pemberitahuan di teleponnya.
Itu adalah hadiah dari akademi. Pesan itu dari kepala sekolah Wang, mengucapkan selamat atas kebangkitannya dan memberinya paket hadiah untuk membantunya mempersiapkan diri untuk ruang bawah tanah pemula. Paket itu berisi 1 pil fortifikasi, paket perlengkapan tempur, dan 10.000 koin petualang. Hari berikutnya dimulai pukul 6 pagi. Su Ming memegang pil fortifikasi dari kepala sekolah. Dia mengakui kemurahan hati itu, tetapi curiga itu adalah rasa kasihan karena membangkitkan kelas master pedang yang lemah meskipun bakatnya 10 bintang. Dia memakan pil itu segera mengeluh rasanya tidak enak. Rasa tidak enak itu terlupakan saat dia diliputi aura keemasan. Pemberitahuan sistem mengejutkannya. Pil itu telah memberinya plus 10 konstitusi dan 100 poin pengalaman, cukup untuk langsung mempromosikannya ke level 2 dan memberinya 10 poin atribut gratis. Saat layar statusnya diperbarui, bakat pasif baru diaktifkan, tubuh pedang bawaan. Bakat ini berarti dia secara alami membentuk pedang di hatinya, memungkinkannya untuk mempelajari keterampilan jenis pedang apapun sambil mengabaikan batasan biasanya. Su Ming senang, menyadari bahwa seperti yang diharapkan dari bakat 10 bintangnya, dia bisa mempelajari kemampuan hanya dengan naik level. Dipenuhi dengan kepercayaan diri baru, dia menyeringai dan menyatakan dia akan menunjukkan kepada semua orang kekuatan sejatinya di ruang bawah tanah pemula. Dia tiba di area ruang bawah tanah pemula Akademi Pertama Zuanjing, sebuah plaza ramai yang dipenuhi dengan siswa dan portal. Sekelompok teman sekelasnya mendekatinya. Siswa yang sama yang telah mengejek kelasnya sekarang dengan bersemangat meminta untuk bekerja sama. Mereka memuji bakat 10 bintangnya dan hadiah kepala sekolah menunjukkan ruang bawah tanah akan sederhana. Mereka menawarkan kelas mereka sendiri untuk mendukung kelemahan master pedang yang seharusnya, berharap untuk menumpang kesuksesannya ke skor yang lebih tinggi. Su Ming jijik dengan kemunafikan mereka, memikirkan bagaimana mereka telah meremehkannya sehari sebelumnya. Dia dengan belak-belakan menolak mereka, mengatakan dia sudah memiliki tim. Kata-katanya didengar oleh Ji Yao, yang bergegas dengan terkejut, bertanya kapan dia membentuk tim. Dia menjelaskan bahwa dia datang lebih awal secara khusus untuk menjadi orang pertama yang memintanya untuk bekerja sama. Su Ming lengah mencoba menjelaskan, dia mengatakan padanya bahwa tujuannya bukan untuk hadiah biasa, dan dia khawatir dia mungkin terluka. Dia kemudian mendekat dan membisikkan niat sejatinya. Dia berencana untuk menantang ruang bawah tanah sendirian. Tepat ketika Jiao sedang memproses ini, mereka diinterupsi oleh seorang siswa berambut biru dengan senyum percaya diri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yan Zei, seorang ranger pemburu iblis 9 bintang, dan secara resmi mengundang Su Ming ke timnya. Yu Ming mengenali Yan Zei dari kehidupan masa lalunya dan tanpa ragu menolak tawarannya. Sebelum Yan Zei dapat menekan masalah ini, Ji Yao turun tangan. Dia melingkarkan lengannya di bahu Su Ming dan mengumumkan bahwa dia sudah bekerja sama dengannya, jadi mereka semua harus berhenti mengganggunya. Siswa lain, termasuk Yan Zei, meminta maaf dan pergi. Saat kerumunan bubar, Su Ming menatap Ji Yao dengan rasa terima kasih, memikirkan betapa dapat diandalkannya dia. Saat Su Ming berdiri bersama Ji Yao, dia melirik jam, memperhatikan waktu mulai ruang bawah tanah semakin dekat. Tepat pada waktunya, sebuah portal biru besar berputar menjadi hidup dan sebuah suara mengumumkan tantangan ruang bawah tanah pemula 120 telah resmi dimulai. Dari portal, siaran holografik kepala sekolah Wang muncul. Tampak seperti baru bangun, dia meminta maaf karena ketiduran. Dia menjelaskan aturan uji coba wajib 1 hari. Setiap siswa telah terdaftar sebelumnya, dan di dalam mereka akan mendapatkan poin berdasarkan kontribusi mereka. Dia sangat menyarankan mereka untuk membentuk tim, untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan menyelesaikan tantangan dalam sehari. Saat kepala sekolah berbicara, Ji Yao menoleh ke Su Ming hanya untuk menemukan dia telah menghilang. Dia melihat sekeliling, bingung. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kepala sekolah Wang secara resmi menyatakan ruang bawah tanah dibuka. Pada saat itu, sesosok melesat melewati siswa lain dan langsung menyelam ke dalam portal. Kerumunan itu terkejut berteriak bahwa seseorang sudah masuk dan dengan cepat mengidentifikasi penantang tunggal itu sebagai siswa 10 bintang, Su Ming. Setelah memasuki ruang bawah tanah, Su Ming dilanda nostalgia. Dia ingat bagaimana di kehidupan pertamanya, dia takut dan bersemangat. Sebuah suara yang kuat kemudian bergema menyambut para pemula. Dijelaskan bahwa dungeon adalah tempat berbahaya dan penuh peluang, dan untuk keluar, mereka harus mengalahkan bos biasa. Namun, itu juga mengisyaratkan metode kesulitan yang lebih tinggi untuk hadiah yang lebih besar. Dengan tatapan penuh tekad, Su Ming menyatakan tujuan barunya. Dalam kehidupan ini, dia akan memilih tantangan tersulit dan membunuh bos tersembunyi utama dungeon. Dia menemukan dirinya di hutan rimbun, diterangi rembulan yang diidentifikasi oleh sistem sebagai hutan gelombang mengamuk, zona level F.
Dia segera mencatat peta untuk dungeon pemula berubah setiap tahun, membuat lokasi ini berbeda dari kehidupan masa lalunya. Dia juga tahu titik munculnya acak untuk setiap penantang, berarti perencanaan rute harus dilakukan dengan cepat. Ini juga berarti monster yang akan dia temui akan berbeda, menambahkan lapisan ketidakpastian lain. Saat Exhuming mulai menjelajah, dia dengan cepat bertemu musuh yang tangguh, monster pohon hidup yang besar dengan kepala api menderu dan wajah berukir yang mengancam. Dia tahu dari kehidupan masa lalunya bahwa monster ini, meskipun tidak bergerak, akan menggunakan tanaman merambatnya untuk menyeret targetnya ke dalam mulutnya yang berapi-api. Namun, tujuannya bukan untuk melawan setiap monster. Dia fokus pada bos tersembunyi. Oleh karena itu, dia memutuskan yang terbaik adalah menghindari musuh yang sulit seperti itu. Dia melihat peta holografik yang memplot jalannya. Dia berpikir tentang bagaimana alasannya untuk bergegas masuk. Pertama adalah untuk memberinya permulaan yang baik. Dia perlu mencari tata letak baru dan menemukan item yang dibutuhkan untuk memanggil bos tersembunyi. Meskipun peta berubah setiap tahun, dia tahu strategi mendasar untuk memicu pertarungan bos akan tetap sama. Dia harus bertindak cepat sebelum lebih banyak siswa tiba dan membuatnya lebih sulit untuk mengumpulkan item yang diperlukan. Dengan rencana yang ditetapkan, dia melompat beraksi, melompat melalui hutan lebat. Beberapa waktu kemudian, pada pukul 07.30, kelompok siswa lain memasuki dungeon. Seorang gadis dengan rambut biru muda dan dua rekan tim prianya melihat sekeliling area terbuka yang tenang. Mereka mencatat tidak ada penantang lain di dekatnya dan menyimpulkan area itu seharusnya aman. Keamanan mereka hancur ketika gadis itu mendengar suara di pepohonan, memperingatkan timnya. Mereka mendongak tepat pada waktunya untuk melihat siswa lain menerobos dedaunan. Anak laki-laki itu memegang palu, mendarat di dekat mereka, berteriak minta tolong. Tim yang baru tiba hanya bisa menatap kaget saat sumber pengejaran terungkap. Dua tikus mengerikan raksasa dengan mata merah menyala, mengenali tikus yang haus darah, keberanian para siswa gagal, dan dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk berpisah dan lari untuk hidup mereka. Kembali di plaza, bahaya percobaan menjadi jelas. Pada pukul 07.31, laporan waktu nyata muncul di atas portal mengumumkan 3 penantang telah dilahap oleh tikus yang haus darah. Siswa yang jatuh paling kuat adalah Lida Biao, bintang 6. Ji Yao masih mencoba membentuk tim, terkejut. Khawatir bahwa seorang siswa bintang 6 telah jatuh begitu cepat, dia segera meminta semua orang untuk mempercepat pembentukan tim mereka, berteriak bahwa orang-orang di dalam sangat membutuhkan lebih banyak bantuan. Sementara itu, di dalam hutan gelombang mengamuk, situasinya suram. Gadis berambut biru yang telah dikejar berlari untuk hidupnya, sekarang sendirian dan terluka. Dalam kepanikan, dia telah dipisahkan dari rekan timnya dan telah kehilangan semua arah. Saat dia mencoba untuk mendapatkan orientasinya, dia merasakan kehadiran baru. Melihat ke atas, dia melihat siluet monster seperti kera besar bertengger di pepohonan. Makhluk itu jatuh ke tanah. Mata merahnya yang menyala menatapnya dengan jahat. Lumpuh karena ketakutan, gadis itu hanya bisa menyaksikan saat binatang buas raksasa itu melompat ke arahnya. Di saat terakhirnya, dia memejamkan mata dan berteriak agar seseorang menyelamatkannya. Tiba-tiba, kilatan cahaya merah melesat melewatinya. Dalam semburan kecepatan yang menakjubkan, Suming muncul. Pedang baja hitam merahnya menjadi kabur saat dia menyerang monster kera. Percobaan dungeon pemula lebih mematikan daripada yang diharapkan siswa. Kepanikan mencengkeram mereka yang baru terbangun saat mereka menemukan diri mereka tersebar dan kewalahan. Seorang siswa yang ketakutan menyesali nasibnya saat bertemu dengan beruang coklat haus darah tingkat 5 elit tepat di awal. Rasa sesalnya berubah menjadi teriakan saat dia ditikam secara brutal oleh binatang itu. Kekacauan itu tidak terbatas pada satu area. Di seluruh hutan, siswa lain melarikan diri dari makhluk seperti pemburu rawa tingkat 2 dan anjing pelacak tingkat 3 dengan banyak yang menemui akhir yang sama. Panggilan untuk bantuan membanjiri saluran komunikasi dengan laporan putus asa bahwa titik teleportasi benar-benar dikelilingi oleh gerombolan monster yang meminta cadangan mendesak yang tidak datang. Di tengah pembantaian, Ji Yao menemukan dirinya benar-benar sendirian, dikelilingi oleh mayat-mayat tak bernyawa rekan timnya. Dilanda kesedihan dan ketakutan, dia ambruk ke rumput tinggi, gemetar saat dia mengingat rekan timnya menyuruhnya untuk bersembunyi. Hampir setengah jam telah berlalu sejak percobaan dimulai, dan kesulitannya sangat tinggi sehingga dia ragu apakah ada siswa baru yang mungkin bisa bertahan. Di tempat lain di hutan, gadis berambut biru muda itu kaget, terpojok oleh monster kera raksasa. Tepat ketika binatang itu menerkamnya, serangkaian serangan pedang cepat memotong udara. Suming muncul dalam kabur gerakan, melompati gadis yang ketakutan dan mendarat dengan anggun di antara dia dan binatang itu. Gadis itu menatapnya dengan kagum, berpikir dia sangat kuat dan telah membunuh monster itu dalam satu pukulan.
Dengan penuh syukur, dia mulai berterima kasih padanya, mengenalinya, dan bertanya apakah dia siswa bintang 10 yang terkenal, Su Ming. Dengan senyum tenang, Su Ming mengatakan padanya dia hanya lewat. Dia kemudian memperingatkannya dengan muram, bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya, mengungkapkan bahwa monster itu belum terbunuh. Gadis berambut biru itu terkejut mendengar monster itu masih hidup dan berbalik untuk melihat bayangannya yang mengancam membayang di belakangnya. Panik, dia menyatakan dia akan mendapatkan bala bantuan dan berteriak agar Su Ming bertahan saat dia berlari untuk hidupnya. Sendirian dengan binatang itu, Su Ming dengan tenang mengaktifkan mata wawasannya. Panel sistem mengungkapkan identitas monster itu sebagai Raja Kera yang bermutasi, binatang buas ganas tingkat 3 dengan kekuatan dan konstitusi tinggi, tetapi kelincahan sangat rendah. Menyadari itu adalah monster yang bermutasi, Su Ming mengerti mengapa itu selamat dari serangan langsung dari senjata kelas peraknya. Raja Kera yang bermutasi pulih dan melompat ke udara, menjatuhkan tinjunya yang besar dalam bantingan yang kuat, tetapi Su Ming dengan mudah menghindari serangan itu. Dia mencatat dengan seringai bahwa kecepatan monster itu lumayan dan memutuskan untuk mengadakan kontes dengannya. Mengingat keterampilan yang dia warisi dari kehidupan masa lalunya, dia memutuskan untuk menggunakan yang ketiga, langkah dewa tersembunyi. Sebuah pemberitahuan sistem menjelaskan keterampilan ini adalah teknik akselerasi yang meningkatkan kecepatannya sebesar 50 dan membuatnya benar-benar kebal terhadap semua serangan dan tidak dapat ditargetkan saat aktif meskipun itu menghabiskan sejumlah besar stamina. Gelombang energi Teal yang cemerlang menyelimuti Su Ming. Dia menghilang dalam sekejap, muncul kembali tepat di belakang Raja Kera yang bingung, mengejek bahwa dia ada di belakangnya. Monster itu meraung dan berputar untuk menyerang, tetapi Su Ming menghilang lagi dalam kilatan cahaya. Melihat ke bawah pada binatang yang sekarang tidak seimbang dan rentan, Su Ming menyatakan kontes selesai, merasa itu membosankan dan berat sebelah. Raja Kera yang bermutasi hanya bisa menyaksikan dengan kaget, bentuk siluet Su Ming tercermin di matanya yang ketakutan saat dia bersiap untuk menyerang. Menyatakan dia selesai bermain, Su Ming melepaskan serangan dahsyat terakhir yang membelah monster itu menjadi dua. Sebuah pemberitahuan sistem segera mengkonfirmasi kemenangannya. Saat tubuh monster itu larut menjadi data, layar jarahan muncul. Dia telah memperoleh gulungan keterampilan tebasan tunggal perunggu tingkat rendah. Dia berdiri di atas sisa-sisa musuhnya, berpikir bahwa meskipun keterampilan itu berperingkat rendah, itu adalah temuan yang layak untuk dungeon pemula. Tiba-tiba, dia diselimuti cahaya keemasan yang cemerlang saat gelar darah pertama yang besar muncul di hadapannya. Sebuah pengumuman di seluruh dungeon disiarkan yang menyatakan bahwa pendekar pedang tingkat 2 telah menyelesaikan pembunuhan pertama hutan gelombang pasang, mendapatkan gelar darah pertama. Di seluruh dungeon, para siswa yang sedang berjuang terkejut menerima pemberitahuan tersebut. Sebagai hadiah, setiap pemain diberi ramuan penyembuh kecil. Seorang gadis yang terluka menggenggam ramuan yang muncul di tangannya, menghela napas lega. Para siswa mulai berspekulasi tentang pendekar pedang misterius itu dengan beberapa orang langsung menebak itu adalah siswa bintang 10 Su Ming. Yang lain berpendapat itu bisa menjadi pendekar pedang yang berbeda, tetapi mereka semua setuju, pencapaian itu memberi mereka harapan bahwa dungeon itu bisa diselesaikan. Kembali di area terbuka, Su Ming panik. Dia benar-benar lupa tentang sistem gelar publik, menyadari itu bisa mengungkap kekuatan sejatinya. Dia memutuskan untuk lebih berhati-hati, berencana untuk menggunakan keterampilan penyembunyian total untuk menyembunyikan pencapaian masa depannya. Dia juga terkejut bahwa setelah setengah jam, dia adalah orang pertama yang membunuh satu monster. Saat dia berlari lebih dalam ke hutan, dia tiba-tiba berhenti. Sekawanan serigala mengerikan tingkat 3 muncul dari semak-semak, mata hijau mereka bersinar mengancam. Su Ming menyeringai, mengenali serigala itu sebagai salah satu monster terbaik untuk naik level. Dia memutuskan itu adalah kesempatan sempurna untuk mencoba keterampilan pedang yang baru diperolehnya. Dia sudah menggunakan bakat uniknya, kenaikan universal, untuk meningkatkan gulungan keterampilan perunggu dari kera. Sistem telah memicu sublimasi keterampilan, mengubahnya menjadi kemampuan baru yang lebih kuat. Dia telah memperoleh keterampilan perak tingkat rendah, tebasan gambar pedang, teknik yang memungkinkannya menyarungkan pedangnya, mengumpulkan fokusnya, dan melepaskan serangan dahsyat dalam satu gerakan. Saat serigala mengerikan melolong, Su Ming melepaskan kekuatan barunya. Gelombang energi biru berbentuk bulan sabit besar turun ke arah kelompok yang menyerbu. Gelombang energi besar menghancurkan serigala mengerikan dengan kekuatan dahsyat. Dalam tampilan berdarah yang brutal, tebasan gambar pedang Su Ming memenggal kepala dan mengiris seluruh kelompok, membuatnya mendapatkan kaskade poin pengalaman dengan setiap pembunuhan. Pada pukul 09.30 pagi, dia berdiri sendirian di area terbuka yang sekarang sunyi, tanahnya dipenuhi dengan sisa-sisa musuhnya. Dengan senyum puas, dia menyaksikan pemberitahuan sistem mengonfirmasi bahwa dia telah mencapai level 9 dan mendapatkan gelar legenda serigala lapar.
Dia mengakui bahwa strateginya menggunakan tebasan gaya Aido jarak jauh adalah cara paling efisien untuk bertani monster tingkat rendah ini. Dia mendemonstrasikan teknik itu lagi, menyarungkan pedangnya, dan memfokuskan niatnya. Dia mengumpulkan energi, mengunci target berikutnya, dan dengan ekspresi bertekad melepaskan ayunan kuat lainnya. Gelombang energi besar kedua turun, siap untuk menghapus kelompok serigala lainnya. Namun, kali ini serangannya bertemu dengan perlawanan yang tak terduga. Yang mengejutkan Su Ming, tebasan kuatnya tiba-tiba dibelokkan dalam semburan asap dan api. Sosok baru yang jauh lebih besar muncul dari kekacauan. Itu adalah monster serigala bipedal besar dengan mata merah menyala, diidentifikasi oleh sistem sebagai pemimpin Raja Serigala level 10, menatapnya dengan kebencian murni. Sementara Su Ming naik level dengan sangat cepat, siswa lain baru mulai mengatur diri. Pada pukul 08.30 pagi, 1 jam setelah dungeon dibuka, tim mulai terbentuk dan memasuki portal, bertekad untuk melawan balik. Seruan serangan balik terdengar saat pihak-pihak yang baru dibentuk, didukung oleh kekuatan utama siswa, mulai mendorong balik gerombolan monster. Salah satu tim tersebut menemukan diri mereka dalam pertempuran yang putus asa. Seorang siswa berambut biru melompat ke depan, mengiris monster tikus mutan besar untuk menyelamatkan rekan setimnya yang jatuh. Dia dan rekannya menyaksikan dengan kaget dan lega saat mereka dihujani poin pengalaman dari pembunuhan itu. Pemberitahuan sistem mengonfirmasi bahwa mereka telah mengalahkan tikus ladang mutan. Tim merayakan kemenangan mereka yang dipenuhi dengan harapan baru. Mereka merasa bahwa dengan kedatangan kekuatan utama dan bantuan ramuan penyembuh, mereka pasti bisa menang. Seorang siswa bahkan menangis dengan gembira saat dia akhirnya naik level. Perayaan mereka dipersingkat oleh pengumuman mengejutkan baru di seluruh dungeon. Siaran sistem menyatakan bahwa gelar darah pertama lainnya telah diklaim, kali ini untuk membunuh monster pemimpin. Rincian pengumuman itu membuat setiap siswa di dungeon tercengang. Pemain yang telah mencapai prestasi luar biasa ini adalah seorang nelayan tingkat 9. Hadiahnya adalah gelar pemimpin para pemimpin. Bisikan ketidakpercayaan menyebar seperti api. Mereka mempertanyakan bagaimana seorang pemain dengan profesi gaya hidup non-tempur seperti nelayan bisa begitu kuat, apalagi sudah mencapai level 9. Adegan itu kembali 10 menit untuk mengungkapkan identitas nelayan misterius itu. Itu adalah Su Ming yang telah menggunakan keterampilan penyembunyian total untuk menyamarkan kelasnya sebelum melawan pemimpin Raja Serigala. Pertempuran itu sengit. Tebasan kuat Su Ming turun ke arah Raja Serigala, tetapi binatang itu sangat gesit, nyaris menghindari kekuatan penuh dari pukulan itu. Meskipun menghindar, serangan itu tetap mendarat, meninggalkan luka berdarah dan menghabiskan bilah kesehatan monster itu. Tanpa gentar, Su Ming melompat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Dia mengejek binatang itu, menyatakan lawannya bukan hanya siswa biasa, tetapi reinkarnator saat dia membawa pedangnya turun dalam ayunan menentukan terakhir. Pemberitahuan sistem mengonfirmasi kemenangannya. Dia telah membunuh Raja Serigala Punggung Perak yang mendapatkan 500 poin pengalaman yang cukup untuk menaikkannya ke level 10. Dia juga meningkatkan kemahiran keterampilannya dan memperoleh jarahan berharga, tulang cakar pengiris besi, dan hati Raja Serigala. Kemenangan ini memicu pengumuman pemimpin para pemimpin di seluruh dungeon. Sementara itu, di tempat lain di hutan, Yang Ding dan kedua temannya juga berada dalam pertarungan brutal melawan sekelompok serigala. Kelelahan dan berlumuran darah, mereka akhirnya mengalahkan monster terakhir. Salah satu rekan setim Yang Ding menghela napas lega, bersyukur gulungan peningkatan serangan, hadiah di seluruh dungeon untuk gelar pemimpin para pemimpin telah tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dia kemudian mengomentari nelayan tingkat 9 misterius yang telah mendapatkan gelar itu. Mendengar ini, Yang Ding meledak dalam frustrasi. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang pemain dengan kelas keterampilan hidup non-tempur dapat naik level begitu cepat, merasa itu adalah ejekan pribadi terhadap pemain tempur seperti dirinya. Dia kemudian dengan marah mengeluh tentang parang murahnya, menyalahkan Su Ming karena telah menipunya keluar dari uangnya. Dia menyesalkan bahwa jika dia tidak ditipu, dia bisa membeli senjata kelas perak yang tepat. Salah satu temannya hanya bisa mencoba menghiburnya dengan mengatakan keberuntungan Su Ming terlalu bagus. Frustrasi Yang Ding memuncak dan dia berbalik pada rekan setimnya sendiri dengan marah menyebut mereka tidak berguna dan berteriak bahwa dia harus menahan semua kerusakan. Dia mengeluh bahwa setelah membunuh begitu banyak serigala, pengalaman bersama hanya membuatnya mencapai level 2, membuatnya merasa seperti orang bodoh total. Amarahnya kemudian beralih kembali ke Su Ming, dan dia mendidih karena amarah, bersumpah bahwa jika dia menemukan Su Ming di dungeon, dia akan menghancurkannya. Teman-temannya mencoba menenangkannya, tetapi Yang Ding hanya mencibir dengan acuh tak acuh. Sementara itu Su Ming, sekarang level 10, berjongkok di semak-semak dan memeriksa panel sistem baru.
Itu adalah pemberitahuan yang mengucapkan selamat kepadanya karena telah mencapai level 10 dan memicu tugas perubahan profesi utamanya. Isi tugas akan dipilih secara acak berdasarkan situasinya saat ini. Su Ming tahu ini adalah kesempatan besarnya. Dia ingat kehidupan masa lalunya di mana dia hanya mencapai level 10 setelah meninggalkan dungeon pemula. Karena ini, pencarian perubahan kelas yang dihasilkan secara acak dicocokkan dengan dungeon tingkat yang jauh lebih tinggi yang tidak dapat dia selesaikan. Dia telah dipaksa untuk menggiling ke level 15 sebelum dia dapat mencobanya, secara signifikan mengurangi nilai hadiah. Dengan tatapan penuh tekad, dia berpikir tentang betapa berbedanya kehidupan ini. Dengan mencapai level 10 saat masih di dalam dungeon pemula, misinya akan disesuaikan dengan lokasinya saat ini. Seperti yang dia prediksi, pemberitahuan baru memberinya tugas, membunuh penjaga gua batu merah, monster elit di hutan gelombang yang mengamuk. Dia tersenyum, menyadari ini membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dengan seringai percaya diri, Su Ming menyatakan tugas perubahan kelas pertamanya praktis sudah selesai. Dia memutuskan untuk menambahkan semua poin atribut barunya ke stat kelincahannya. Begitu dia melakukannya, panel sistem lain muncul dengan hadiah yang mengejutkan. Itu memberi selamat kepadanya karena melampaui ambang batas 100 dalam atribut kelincahannya dan memberinya keterampilan pasif platinum tingkat rendah baru dari profesi dewa pedangnya, Master Bela Diri Pedang. Kemampuan hebat ini memungkinkannya untuk melengkapi semua jenis senjata pedang sepenuhnya mengabaikan semua persyaratan level dan stat.